Muhammadiyah narik dana sebesar 13 triliun dari BSI dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan persaingan di perbankan syariah. Yang pertama, apresiasi sekali. Yang kedua, ini kesempatan bagi masyarakat untuk setidaknya belajar tentang persaingan di perbankan, karena persaingan di perbankan memang demikian. Tetapi di perbankan syariah, maupun di perbankan konvensional sebenarnya banyak hal yang perlu kita pahami. Kalau di perbankan itu nasabahnya nggak cuma nasabah perorangan saja, tapi banyak sekali nasabah seperti Muhammadiyah ini, yaitu nasabah-nasabah berbentuk badan, ya. Nggak cuma organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah saja, tapi juga perusahaan. Nah, kalau perusahaan pasti anggarannya pasti besar, dan yang disimpan pasti besar, relatif lebih besar daripada perseorangan, walaupun perseorangan bisa saja ada yang besar. Jadi kita bisa mencontoh peristiwa ini, ya, penarikan dana nasabah, yaitu berupa perusahaan ini, untuk memetakan, untuk mengetahui peta persaingan, bahwa sebenarnya di perbankan ataupun di perbankan syariah itu berlomba-lomba menarik nasabah perseorangan atau badan sih. Lebih banyak mana, perusahaan yang perseorangan atau badan? Jumlah anggaran yang ada di perusahaan itu gimana? Kalau menurut saya mungkin lebih baik memang mayoritas anggaran itu berasal dari perseorangan daripada badan, karena kalau badan begitu ditarik anggarannya itu kerasa sekali, ya seperti sekarang ini, ya. Tapi kalau perorangan, bukan dari jumlah nasabah, bukan dari jumlah nominal yang disimpan, akan tetapi jumlah nasabahnya, kolektifnya lebih banyak, kuantitas nasabahnya lebih banyak. Number of account, NOA, bukan number of money-nya. Itu yang perlu kita ketahui. Kalau number of account-nya itu banyak, itu pasti akan lebih established. Perusahaan, perbankan akan lebih tenang. Kalau ada nasabah-nasabah tertentu yang narik, kan masih banyak nasabah yang lain. Kalau perseorangan, kalau perusahaan, hanya perusahaan yang diandalkan, yaitu yang terjadi. Setahu saya itu juga pernah terjadi di perbankan yang lain. Di perbankan syariah yang lain juga pernah kehilangan nasabah korporasi yang sangat besar, sehingga menyebabkan menyebabkan permasalahan likuiditas. Ini belum bisa dibuktikan, tapi informasi ini cukup diketahui secara umum. Hal seperti ini memang diketahui secara umum, tapi nggak bisa dibuktikan, karena kan nasabah itu datanya dirahasiakan. Jumlah nasabah, jumlah tabungan yang disimpan di perbankan pasti dirahasiakan. Bahkan nggak bisa sembarangan orang untuk mengetahui hal tersebut, ya, kecuali pemerintah mungkin bisa memiliki akses ke situ, itu pun terbatas. Nah, maka perlu kita ketahui bahwa hal itu memang terjadi, ya. Itu pendapat saya. Sampai jumpa di isu-isu selanjutnya. Keep learning, keep following.